Nah, sebelah kanan tadi ada tenda berwarna hijau. Itu tenda yang berwarna hijau adalah tenda di mana Allah Subhanahu wa taala mengazab atau memusnahkan yang bernama Raja Abraham atau gubernur Yaman, yang pada waktu itu pas kelahiran Nabi Muhammad SAW, Raja Abraham ini datang ke Mekah tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, maka dari disitulah Allah mengazabnya dengan menurunkan atau memerintahkan burung ababil yang membawa batu dari neraka jahanam, dan Allah membinasakan Raja Abraham beserta pasukan gajahnya. Nah, sebelah kiri di atas bukit sana ada sebuah tugu kecil atas bukit. Di situ Nabi Ibrahim yang hendak mengorbankan anaknya yang bernama Ismail. Sebelah kiri itu ada tugu kecil seperti masjid. Disitulah Nabi Ibrahim mau berkorban atau menyembelih putranya yang bernama Ismail ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Jadi Jumratul Aqabah dan Jumratul Ula dan Wusta itu ceritanya adalah ketika Nabi Ibrahim hendak membawa Nabi Ismail ke sebuah bukit untuk disembelih atau dikurbankan. Nabi Ibrahim ini digoda oleh iblis. Bagaimana mungkin seorang ayah tega menyembelih anaknya sendiri kalau bukan perintah dari Tuhannya. Jadi karena ini ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya menyembelih anaknya ini yang bernama Ismail. Jadi sampai 3 kali mimpinya itu sama, berturut-turut mimpinya sama selama 3 malam. Jadi diceritakanlah mimpinya itu kepada Nabi Ismail kecil. Jadi Nabi Ismail ini berkata kepada Nabi Ibrahim, tunaikanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu wahai ayahku, niscaya engkau akan mendapatiku seorang yang sabar. Maka Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ini termasuk Nabi yang mendapatkan julukan Ulul Azmi karena kesabarannya. Karena kesabarannya menyembelih Nabi Ismail. Jadi ketika hendak membawa Nabi Ismail ke atas bukit, Nabi Ibrahim ini digoda sama setan, sama iblis. Maka dilemparlah pakai batu oleh Nabi Ibrahim yang dikenal dengan Jumratul Aqabah. Selama 3 hari, hari kedua begitu juga Nabi Ibrahim digoda lagi. Sampai hari ketiga tetap digoda. Pada hari ketiga tanggal 10 Zulhijjah, hari Idul Adha, dan di Masjid Khif ini Rasulullah beserta 70 Nabi pernah sholat di sana. Dan sebelah kanan di sini dulu ada sebuah masjid disebut Masjid Al-Kausar, tapi sekarang udah dibongkar. Di tengah-tengah Mina ini ada sebuah masjid dulu. Sebelum perluasan Mina ini ada sebuah masjid yang dinamakan Masjid Al-Kausar, Masjid Kausar. Kenapa dinamakan Masjid Kausar? Karena pada saat itu turunlah surat Al-Kausar, turunlah wahyu pada masjid itu surat Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat ini turun di sini di Mina, sebelah kanan tadi, tengah-tengah. Nah, sebelah kanan itu ada sebuah terowongan. Di sana adalah dinamakan terowongan Mina. Jadi jemaah yang berada tendanya berada sebelah kanan ini lewatnya situ kalau mau ke Jawaran, mau melontar. Kalau yang depan ini yang bagian kita lewati ini adalah terowongan Mu'aisyid. Ini adalah terowongan Mu'aisyid. Jadi kenapa dinamakan Mina? Karena Mina ini adalah tempat mengalirnya darah, bukan tempat peperangan, tapi karena Mina ini yang paling dekat adalah penyembelihan dari Mina yang paling dekat, makanya darah mengalir ke Mina karena saking dekatnya penyembelihan dari area Mina ini, makanya dinamakan Mina.
Mina tempat mengalirnya darah, bukan tempat peperangan, tapi tempat penyembelihan. Yang paling dekat dari Mina sebelah sana itu ada penyembelihan hewan kurban dan dam, itu dinamakan penyembelihan. Di tempatnya itu tempat Mu'aisin namanya. Dan terowongan ini juga dinamakan terowongan Mu'aisin. Dinamakan Mina juga karena ketika udah memasuki jamaah haji udah masuk atau berada di Mina ini, lalat atau nyamuk tidak ada yang tidak ada nyamuk ketika jamaah haji udah masuk ke Mina, makanya dinamakan Mina. Kalau sebelum jamaah haji itu berada di Mina, nyamuk dan lalat itu banyak di Mina. Tapi ketika jamaah haji berada di Mina, nyamuk dan lalat itu tidak ada. Dan juga kenapa dinamakan Mina, karena Mina ini meskipun Mina ini kecil, Mina ini bisa menampung semua jamaah haji dari seluruh dunia. Semakin banyak jamaah haji yang masuk ke Mina, Mina ini akan tetap muat seperti karet. Kalau dilihat pakai mata itu Mina ini kecil, tidak mungkin bisa menampung jamaah haji dari seluruh dunia. Jadi makanya dinamakan Mina karena bisa menampung seluruh jamaah haji dari seluruh dunia, meskipun kelihatannya kecil. Nah, setelah bertolak dari Mina, kita akan menuju ke Ji'ranah untuk ngambil mikot umroh.